Nah, kita dengan ketidaktahuan kita diberi pilihan, diberi kehendak dan kemampuan. Seperti kita bahas di dalam surat Al-Fatihah. Seperti pagi hari ini, kita tidak tahu bahwa pagi hari ini apakah kita akan sampai ke Masjid Al-Islah atau tidak. Adakah tadi malam yang sudah membayangkan bahwa nanti subuh saya pasti sholat di Masjid Al-Islah? Ada yang sudah bisa membayangkan? Tidak ada satupun. Mungkin sebagian kita sudah merencanakan untuk sholat subuh di sini, qadarullah agak kesiangan, sehingga kalau sholat di masjid sini mungkin akan terlambat. Akhirnya dia memilih masjid di dekat rumahnya baru ke sini. Atau mungkin di jalan ketika naik kendaraan bannya kempes. Kita tidak tahu takdir kita, tapi kita punya pilihan. Bagaimana pilihannya? Dari semalam letakkan alarm sebelum subuh. Ada yang mungkin yang meletakkan jam 3, ada yang meletakkan setengah 4, ada yang mungkin rumahnya dekat jam 4 pas. Masing-masing. Ini sebuah pilihan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya telah berbuat, telah memberikan segalanya, baik fasilitas berupa dunia dan seisinya ini, kemudian memberikan petunjuk sebaik-baik petunjuk dalam kitab-kitabnya dan dari para rasulnya. Tapi kemudian kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita mau menggunakan kesempatan ini? Dari apa yang Allah telah turunkan berupa kitab-kitab, Allah telah utus para rasul, Allah berikan kepada kita pilihan. Apalagi Allah sudah memberikan dalam hati kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tahu yang fajir, tapi kita juga tahu yang takwa. Dan dua hal ini dikuatkan oleh apa tadi? Kitab dan Rasul. Maka salah kalau kemudian orang mengatakan Allah tidak adil. Bahkan Allah sudah sangat sayang kepada hambanya. Bahkan diungkapkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana flyer poster yang dibikin oleh teman-teman di TV dan radio kita kemarin gitu ya. Kasih sayang Allah terhadap hambanya itu lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana tidak? Karena Allah mengharapkan keselamatan yang tuntas kepada kita. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak agar kita masuk ke surga. Maka Allah menghendaki siapa saja sesuai dengan ilmunya Allah. Sehingga lihat orang yang mendapatkan hidayah, kadang kita bingung gitu ya. Bingung dalam arti tidak ditentukan oleh jabatan, kedudukan, garis keturunan. Kalau orang ditentukan mendapatkan petunjuk karena kedudukannya, karena jabatannya, karena nasabnya. Abu Jahal, Abu Lahab mestinya akan dapat petunjuk lebih dulu. Qarun, Fir'aun mestinya akan dapatkan petunjuk lebih dulu. Tapi ternyata Bilal malah mendapatkan petunjuk. Seringkali saya mengatakan kita yang jauh dari kota suci Mekah malah mendapatkan hidayah dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab yang lahir tumbuh besar di kota suci Mekah. Maka yang seperti ini seharusnya menjadikan kita bersyukur, memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh karena telah dikehendaki
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kembali kepada pembahasan haula'i thalathatul malaikatul kiramu, maka mereka tiga malaikat yang mulia tadi, kullu wahidin minhum muwakkalun bima fihil hayatu. Masya Allah, itu ya istinbatnya, kesimpulan yang diambil para ulama, khususnya beliau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tiga malaikat kenapa disebutkan menjadi satu rangkaian, karena masing-masing mereka ditugasi dengan tugas yang mengandung padanya apa? Kehidupan. Tugas masing-masing malaikat itu apa? Ada kehidupan. Siapa? Kita awali Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril itu? Menyampaikan wahyu. Hidup yang mana kaitannya dengan wahyu? Padahal bukan meniupkan ruh, tapi dikatakan apa? Berkaitan dengan hidup. Beliau mengatakan muwakkalun bima fihi hayatul qulubi. Beliau memikul tugas menyampaikan wahyu, dan wahyu itu kehidupan bagi apa? Hati. Maka subhanallah, betapa kita menyaksikan orang-orang yang hidup fisiknya tapi hatinya mati, melakukan kejahatan dengan keji, melakukan kemungkaran seakan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Kenapa? Karena fisiknya saja yang hidup, sedangkan hatinya telah mati. Tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, tidak pernah mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah salah satu apa? Gizi suplemen makanan hati kita. Masih dibuka kembali tidak pelajaran yang sudah kita khatamkan di hari Selasa? Apa yang buku yang sudah kita khatamkan? Tazkiyatun Nufus. Buku tentang pensucian hati. Di antara obat penyakit hati adalah apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan kita tidak, waktu itu mengatakan tidak cukup sekedar membaca dengan memahaminya, mentadabburinya. Kalau tulisan manusia kita berusaha untuk paham. Bagaimana dengan apa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Mikail bima fihi hayatun nabati wa huwal qatru. Sedangkan Mikail apa tugasnya? Menurunkan hujan. Maka tugasnya itu mengandung kehidupan bagi tetumbuhan, yaitu dengan tetes air. Watsalitsu Israfil, dan yang ketiga Israfil bima fihi hayatun nasi indal ba'thi. Israfil tugasnya di situ ada kehidupan manusia ketika apa? Dibangkitkan. Jadi masing-masing dari tiga malaikat ini semuanya tugasnya mengandung unsur apa? Kehidupan. Ada yang berkaitan dengan kehidupan hati, yaitu malaikat Jibril. Maka beliau pun juga malaikat yang paling utama. Kenapa? Karena kehidupan hati juga yang paling utama. Kemudian ada malaikat Mikail berkaitan kehidupan tetumbuhan, dan Israfil berkaitan dengan kehidupan manusia setelah dibangkitkan tadi. Yanfuhu fis suri nafkhatain. Malaikat Israfil meniup sangkakala dua tiupan. Al-ula faza'un wa saqqun. Yang pertama adalah
yang mengakibatkan manusia kaget dan pingsan, yaitu tiupan dibangkitkannya hari kiamat. Wala yumkinul ana an nudrika 'azamata hadzal nafhi, dan kita tidak mungkin sekarang untuk mengetahui apa besarnya tiupan ini. Kadang sebagian yang belum terbiasa begitu ya, ketika berhenti di jeplaan sepur, bahasa Indonesia, palang pintu rel kereta api gitu ya, kemudian lokomotifnya lewat, klakson, gimana? Sudah bikin kaget. Atau yang lebih besar kadang klakson, apa yang ada klaksonnya? Kapal gitu ya. Kalau pesawat ada klaksonnya ya. Ini baru benda-benda dunia, baru ciptaan-ciptaan manusia, kalau berbunyi bisa membuat kaget. Maka kita tidak bisa membayangkan betapa tiupan sangkakala nanti yang membuat kaget seluruh penduduk bumi. Maka beliau mengatakan tidak bisa terbayangkan sekarang betapa dahsyatnya nanti ketika sangkakala ini dibunyikan, ditiup oleh malaikat Israfil. Nafhun tafza'ul khalaiqu minhu wa tas'aqu ba'da dzalika, sebuah tiupan yang membuat seluruh makhluk terkaget-kaget darinya, dan kemudian mereka pingsan setelahnya. Kulluhum yamutuna illa man sya'allah, semuanya akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati. Li syiddati hadan nafhi wa syiddati waq'ihi, karena begitu dahsyatnya tiupan ini dan dahsyatnya apa yang dirasakan. Ma yumkinu an natasawwara li anna an-nasa yafza'un bal faza'a man fis samawati wa man fil ardi thumma yas'aquna Allahu akbar. Kita tidak bisa membayangkan, bisa menggambarkan, karena seluruh manusia terkaget-kaget. Kalau tadi klakson lokomotif, klakson kapal, yang sudah terbiasa tidak kaget. Yang kaget hanya sebagian. Tapi ini mengagetkan seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, yang menghuni langit pun juga ikut kaget. Kemudian mereka semua pingsan. Maha besar Allah, syai'un azimun, kullama yatasawwaruhul insanu yaksha'irru jilduhu min 'azamatihi wa haulihi. Maka klakson tadi, kereta, kapal, itu hanya sebagai sebuah contoh saja, agar beliau mengingatkan kepada kita, agar kita selalu mengingat bahwa yang akan terjadi itu sesuatu yang besar, yang kalau kita mengingat kejadian ini bergetar hati kita, berdiri bulu kudu kita, bergetar kulit-kulit kita, karena besarnya keadaan ini dan dahsyatnya kejadian ini. Kemudian diiringi setelahnya an-nafhatsut tsaniyah, tiupan yang kedua. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 68, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian akan ditiupkan padanya, pada sangkakala itu, tiupan yang lain. Fa idahum qiyamun yandurun, dalam kondisi mereka berdiri saling melihat, atau kemudian mereka melihat keadaan yang terjadi. Tiupan yang pertama menjadikan yang masih hidup. Ingat bahwa yang mengalami itu hanya yang masih hidup, di mana yang masih hidup adalah seburuk-buruk manusia.
Maka selalu kita berlindung agar tidak dibangkitkan kiamat atas diri kita. Karena kiamat hanya dibangkitkan kepada makhluk yang terjelek. Kemudian ditiuplah tiupan yang kedua, yakumun nasu min kuburihim. Manusia akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka, ahya'an yandurun. Mereka dalam keadaan hidup, bisa melihat madza hadatsa. Mereka melihat apa yang terjadi. Li'annal ajsama fil kuburi yunzilullahu ta'ala 'alaiha mataran 'aziman thumma tanmu fi dahilil ardi. Karena tubuh-tubuh manusia ada di dalam bumi, entah ada di dalam tanah, entah ada dalam laut, karena semua bagian dari bumi, laut maupun tanah. Nah, misalnya korban-korban tenggelamnya kapal, pesawat dan sebagainya, mereka ada di mana? Di lautan. Ada pula yang meninggal wajar dimakamkan di bumi, di tanah, maka Allah menurunkan hujan yang sangat besar. Kemudian akan tumbuh mereka dari dalam bumi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan itu, gitu ya. Hatta idza takamalat al-ajsamu takamuluhal attamu, sampai kemudian setelah sempurna tubuh-tubuh itu, kesempurnaan yang sempurna, nufiha fis suri nafhatul ba'thi, maka kemudian ditiuplah tiupan kebangkitan, fa idahum qiyamun yandurun, seperti ayat tadi. Fajama'nahum jam'a, maka kami kumpulkan mereka perkumpulan yang sebenarnya. Artinya jama'nal khalaiqa jam'a, jam'an 'aziman. Kami kumpulkan seluruh makhluk, sebuah perkumpulan yang besar. Dan ingat, ternyata bukan hanya siapa? Manusia. Fahadal jam'u yasmalul insa wal jinna wal malaikata wal wuhusha wa jami'ad dawabi. Perkumpulan ini mencakup manusianya, jinnya, malaikatnya, hewan buasnya, dan seluruh apa? Yang melata, seluruh makhluk hidup. Karena kita tahu bahkan hewan yang terzalimi akan menuntut apa? Balas. Nah, maka ini yang menjadi peringatan kepada kita semua. Kalau hewan saja akan menuntut kezaliman yang kita perbuat, bagaimana nanti kalau kita punya kezaliman kepada sesama makhluk, sesama manusia? Bukankah ini lebih utama akan dituntut balasnya? Maka seandainya kita ada kesalahan sama manusia, cepat-cepatlah bertaubat, menghalalkan kesalahan-kesalahan tersebut sebelum kepastian balasan yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat dalam keadaan apa? Berbaris saf-saf. Jadi bukan malaikat datang bersama Allah, tapi malaikat sudah siap dalam keadaan berbaris. Ya lahu min mashhadin azimin, Allahu akbar. Betapa dahsyat, betapa besar keadaan hari itu. Beberapa waktu yang lalu ada apel Pak itu, yang itu TNI Polri itu di Lanut, yang kumpul semua sekarisidenan atau
Apa itu acara apa? Hah? Apa? Oh, peresmian. Enggak, ketika dikumpulkan semua di Lanut. Katanya jumlahnya sangat besar itu. Hah? Peresmian itu. Itu melihat orang kumpul itu baru, padahal apa? Baru sebagian dari kita. TNI dan Polri-nya baru sekitar Madiun. Ketika dikumpulkan itu melihatnya apa? Dahsyat, begitu banyak orang berkumpul. Harus cari tempat yang luas. Maka betapa kita bayangkan manusia dari Nabi Adamnya sampai yang terakhir, jinnya, malaikatnya, hewannya, dikumpulkan dalam tempat yang sama. Maka dahsyatnya hari itu, hari mahsyar, di tempat yang tidak ada naungan, di tempat ketika apa matahari didekatkan. Maka hari-hari yang seperti inilah yang seharusnya kita ingat. Jangan hanya mengingat hari-hari dunia kita. Ketika kita menikmati kesuksesan usaha kita, kesuksesan apa karir kita, jangan. Ini akan melalaikan akan hari akhirat, akan melalaikan pertanggungjawaban ketika kita akan berdiri di hadapan Allah dan ditunjukkan amal kita dari awal sampai akhir. Inilah hari yang seharusnya terbayang pada diri kita, sehingga kita tidak akan sembarangan bertindak di dunia ini kecuali apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Taib, Allah alam. Ini satu ayat yang bisa kita baca dari surah Al-Kahfi. Semoga ini menjadi peringatan akan dahsyatnya hari yang pasti akan kita jumpai, yaitu hari kebangkitan. Sedangkan hari dibangkitkannya kiamat, tentunya kita mohon kepada Allah untuk kita tidak dipertemukan dengan hari tersebut. Allahumma amin. Taib, silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Ada dua. Yeah. Yang pertama, pada penjelasan yang terakhir tadi, kalau kita dikumpulkan dalam kumpulan yang besar, apakah pada saat itu jin nampak? Yeah. Yang kedua berkaitan dengan tasbih tadi. Bagaimana caranya kita bisa setidaknya mentadabburi Al-Quran, karena belajar bahasa Arab ternyata bukan waktu yang panjang dan nggak bisa itu. Jujur gitu ya. Yang pertama, apakah nanti di padang mahsyar itu jin itu kelihatan? Wallahu a'lam. Ditanyakan kepada yang berilmu, gitu ya. Saya tidak punya ilmunya. Yang kedua, tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana tipsnya agar kita ini bisa mentadabburi Quran? Sedangkan pengen belajar bahasa Arab gak lulus-lulus, selalu lolos gitu ya. Satu guru lolos ke guru yang lain gitu ya. Nah, paling tidak seperti sering kita singgung, kalau kita membaca beberapa ayat, buka apa? Terjemahannya. Dan cari terjemahan yang memang recommended. Misalnya terjemahan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Agama, atau yang diterbitkan misalnya oleh pemerintah Saudi yang mereka mengkhususkan punya percetakan Al-Quran. Kemudian ketika kita mendapati hal-hal yang meragukan, kita coba memahaminya kok nggak paham-paham,
Dari membaca terjemah itu jangan menyimpulkan sendiri. Tanya kepada ahlinya, tanyakan kepada orang yang lebih paham. Minta untuk dibukakan tafsirnya sehingga dibahas bersama. Dan alhamdulillah banyak kesempatan hari ini kita diberikan kemudahan. Itu ya. Sebagian masyayikh itu membuka kesempatan lewat media sosial. Lagi-lagi bahasa Arab ya. Ya sebagian ustadz ada sekarang aplikasi Halo Ustadz, tapi katanya subhanallah. Luar biasa peminatnya gitu ya. Ya berusaha gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah buku-buku tafsir gitu ya. Itu juga sudah diterjemahkan. Ini bisa membantu. Tapi lagi-lagi tetap harus dalam bimbingan orang yang punya ilmunya. Karena kadang kita bisa salah kesimpulan. Karena tafsir itu tidak cukup dengan tafsir, ada perangkat-perangkat pokoknya. Kita harus tahu nasih dan mansuh, am dan khas, mutlak dan muqayyad, dan seterusnya. Maka bagaimana mentadabburinya? Ya bersemangatlah untuk selalu menuntut ilmu. Karena dengan kita seperti ini misalnya, paling tidak kita mendapatkan tambahan informasi tentang ayat-ayat tersebut. Ketika kita ada permasalahan menghadapi satu ayat, memahaminya, kita bisa bertanya. Allahu a'lam. Iya. Kapankah kita membaca surat Al-Kahfi? Kapan saja. Dalam arti kalau kita ingin mentadabburinya. Tapi kalau kita berbicara tentang keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di antaranya diberikan cahaya antara dirinya sampai ke Jumat berikutnya. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, kapan membacanya? Ya di hari Jumat. Boleh malamnya, boleh siangnya. Siang hari selesai sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak dibatasi dengan salat Jumat. Setelah Jumat kita masih bisa membaca kalau memang terlewatkan. Allahu a'lam. Yeah. Iya. Waktu zikir pagi dan sore diterangkan oleh sebagian bahwa utamanya zikir pagi adalah sebelum terbitnya matahari. Demikian pula waktu zikir sore utamanya adalah sebelum terbenamnya matahari. Tapi jika itu terlewatkan, zikir pagi bisa dilakukan sampai datangnya waktu zuhur. Setelah terbitnya matahari sampai sebelum datangnya waktu zuhur, waktu duha. Mungkin karena setelah subuh ada tamu dan sebagainya, ada kesibukan, belum sempat zikir pagi, maka setelah matahari terbit bisa dibaca. Demikian pula zikir petang. Kalau kemudian setelah asar ada kesibukan dan sebagainya, bisa dibaca setelah maghrib. Allahu a'lam. Apakah ketika kita membaca zikir pagi dan sore boleh disambi? Nah, masalahnya adalah apakah ketika kita nyambi tadi menghilangkan kehadiran hati? Seperti yang kita baca pada buku panduan amal sehari semalam, di antara sunnah atau etika dalam berzikir adalah menghadirkan hati.
Maka kalau kegiatan lain tersebut tidak menyebabkan kelalaian hati, tidak mengapa. Tapi kalau kegiatan yang lain tersebut menuntut fokus dari hati kita, maka apa? Tidak bisa kita berzikir hanya dengan apa? Lisan kita. Ya mungkin secara zikir dikatakan zikir, tapi ini bukan zikir yang sebenarnya. Karena zikir yang sebenarnya adalah dibarengi dengan hadirnya hati, menghayati apa yang kita bacakan. Allahu a'lam. Jadi kalau memang antum tidak masalah dengan membaca zikir tersebut, tetap bisa fokus ke jalan dan tetap fokus terhadap apa yang dibaca-baca, tidak masalah. Tapi kalau kemudian zikir itu mengganggu fokus kepada jalan, atau fokus kepada jalan mengganggu fokus kepada zikir, maka sebaiknya tidak. Allah a'lam. Ini dulu yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.